Kita akan memulai dari ayat selalu kita dengar ayat ini setiap perayaan Natal, terambil dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini berbicara tentang nubuatan, tentang karya penyelamatan yang akan dikerjakan oleh Bapa. Sebab kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita dijadikan segambar, serupa, sujud dengan Dia. Ada kuasa, ada kemampuan ilahi yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Namun kita tahu pada waktu dosa masuk dalam setiap hidup kita, maka kita kehilangan kekuatan, kuasa, dan kemuliaan Allah itu sendiri. Tetapi kita tidak kehilangan kemampuan untuk berkreativitas. Kita tidak akan kehilangan kemampuan untuk kita juga bisa melakukan, bahkan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah putusnya hubungan antara Bapa dengan setiap kita. Dan kita tahu pemutusan hubungan itu tiada lagi lain akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Kesuksesan, keberhasilan yang masih kita miliki di dalam dunia hanya sekedar untuk boleh memperoleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Sebab bagi manusia tanpa Tuhan sekalipun mereka bisa melakukan hal-hal yang berhasil dan spektakuler. Tetapi Alkitab sendiri berkata, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia tapi kita akan kehilangan nyawa kita. Berarti yang penting bagi Tuhan tiada lagi lain, Dia ingin memulihkan hubungannya dengan setiap kita agar semua rancangan rencananya yang sempurna tergenapi di dalam hidup kita. Kembali kita mempunyai kuasa di dalam dunia. Kita boleh memperoleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia dan kita tidak akan kehilangan anugerah dan keselamatan. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu untuk menggenapinya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Berarti kita ngerti bahwa sekalipun kita mengalami keterputusan dengan Bapa karena dosa, tetapi Dia tetap mengasihi setiap kita. Ya, karena Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dan kasihnya itu tidak akan pernah gagal, kasihnya tidak akan pernah mengalami perubahan, sekalipun kondisi keadaan kita yang berdosa. Dia tetap Bapa yang kekal bagi setiap kita. Nah, untuk itu, untuk memulihkan kembali hubungan agar kita tidak menuju kepada kebinasaan, maka Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Firman menjadi manusia. Firman menjadi daging. Dan di dalam Dia terletak seluruh kepenuhan kealahan itu sendiri. Yang kita kenal Yesus Kristus Tuhan. Nah, Yesus itulah yang menjadi pengantara, pendamai antara Allah dengan kita. Pendamai bukan dengan pribadi kita, tetapi mendamaikan dosa kita yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Dia. Dan akibatnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Namun bagi Tuhan, kita diselamatkan bukan hanya sekedar untuk memperoleh hidup yang kekal. Temanya keren nih. Jika rasamu adalah rasaku, aduh, luar biasa. Ini orang Manado bilang dolong. Artinya dalam. Nah, ini nggak banyak orang yang memahami. Wong saya begitu dengar temanya aja, Tuhan, apa maksudnya? Baru Tuhan bukakan sedikit. Antara simpati dengan empati itu berbeda. Dan Tuhan singkapkan sedikit. Sebetulnya ini rancangan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita harus mempunyai rasa Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kekristenan kita gagal fokus.
Kita nggak punya rasa Tuhan di dalam hidup kita. Padahal inilah yang Tuhan kehendaki. Sehingga dia kerjakan semuanya. Nah, anugerah keselamatan bukan hanya sekedar untuk kita akan boleh memperoleh hidup yang kekal. Egois banget. Bilang sama sebelahnya, egois banget loh. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita nggak ada lagi lain. Agar dia kembali boleh mempunyai hubungan dengan kita. Wah, luar biasa. Agar kembali bisa menyatu dan terkoneksi kembali antara dengan kita. Bukan cuma sekedar hidup kekal, ntar setelah mati ke surga. Ya, ilah. Hari gini anak Tuhan, udah ke pemuritan kanan kiri, otaknya masih di situ aja, murid terus. Tujuan Tuhan menyelamatkan agar kita mempunyai hubungan dengan Dia. Haleluya. Amin. Nah, untuk itu kita mesti meresponinya. Apa yang telah Dia kerjakan. Dengan cara bagaimana? Efesus 2 ayat 8, 9, dan 10. Ini kan basic dasar-dasar pengajaran dan pemuritan kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anda sukses punya mobil mewah karena dapat gaji, boleh aja sombong. Tetapi untuk anugerah dan kasih karunia, kita nggak boleh sombong. Dibutuhkan kerendahan hati. Pada waktu kita mempunyai kerendahan hati, maka kita akan menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ingat ya, di situ dikatakan sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Berarti pemahaman saya ada dua hal yang Tuhan kerjakan, bukan cuma sekedar anugerah kasih karunia. Anugerah kasih karunia plus iman. Itu pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Bukan iman kita sebagai manusia. Tetapi iman yang diberikan oleh Tuhan itu setelah kita menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia. Berarti orang Kristen punya iman manusia dan harus punya iman ilahi. Jadi pertanyaan buat kita, selama ini kita hidup dengan iman kita sebagai manusia, atau kita hidup dengan iman yang Tuhan berikan kepada kita? Siapa bilang manusia sekalipun nggak menerima anugerah kasih karunia nggak punya iman? Manusia punya iman, tetapi iman manusia. Contoh, Anda mau duduk di kursi, kan Anda harus lihat dulu tuh kursi kakinya 4 nggak? Aman nggak itu untuk menampung bobot saya? Kalau Anda lihat aman, mampu Anda duduk. Tapi kalau Anda lihat kursinya 3, kakinya 3, mana ada yang mau duduk? Berarti manusia pada dasarnya mempunyai iman manusia. Tetapi iman manusia itu nggak akan pernah mungkin bisa mampu menyentuh tahta anugerah dan kasih karunia. Sehingga Anda nggak akan pernah mungkin bisa jika rasamu adalah rasaku. Banyak kan lihat orang Kristen ke gereja pagi, siang, sore, malam, persekutuan doa, ikut pemuritan. Bahkan sore itu saya ada juga hamba Tuhan yang karena sekolah. Tetap aja kelakuan. Ada apa enggak? Bilang sama kita, di sini kita nggak ada yang model gitu. Coba lihat orang ke gereja, dengar firman, baca firman, kelakuan tetap masih juga nggak mencerminkan tentang kasih Tuhan. Nggak ada rasa Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena anugerah dan kasih karunia nggak akan pernah mungkin bisa kita terima dengan iman kita sebagai manusia. Kasih karunia itu juga harus diterima dengan iman ilahi. Plus ya, Tuhan berikan satu paket. Anugerah kasih karunia yang sudah terselenggara dari sejak 2000 tahun yang lalu. Itu hanya bisa diraih, hanya bisa didapatkan, hanya bisa mendarat kepada kita dengan iman ilahi itu sendiri. Nah, untuk bisa memperoleh iman ilahi tidak ada lagi lain. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Nah,
Setelah kita dengar firman, firman itu masuk ke dalam hati kita dan dia menjadi benih iman. Nanti pada waktunya dia akan termanifestasi. Tapi sebelum itu termanifestasi, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi benih itu sudah ada. Cuman karena dia tidak diaktifkan, karena Anda masih berjalan dengan iman Anda sebagai manusia, jatuh bangun, gusrak, gubrak, nyemplung sana, sehingga itu tertutup terus, tertutup terus, tertutup terus, tertutup terus. Tetapi dia tetap ada di dalam kita. Cuman kualitas hidup kita nggak berubah. Kualitas hidup kita nggak sebagaimana seperti apa yang Tuhan inginkan. Sampai pada waktunya. Bahwa iman kita sebagai manusia kandas. Usaha dan upaya kita sebagai manusia kandas. Kita anggap kita libatkan Tuhan, tapi kita selalu mau pakai Tuhan hanya sekedar untuk kepentingan kita. Kandas. Pada waktu kondisi situasi keadaan seperti itu, lihat. Dia setia. Saya nggak bicara orang lain, pribadi saya. Lahir dari keluarga papa mama Kristen, agama Kristen dari kecil, tapi kelakuan darah Yesus. Begitu terpuruk gagal, di tengah situasi kondisi saya tidak punya pengharapan lagi kepada kekuatan, kemampuan, dan manusia. Lihat, dia setia. Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Iman sebesar biji sesawi itu akibat benih firman yang ditanam. Yang kamu dan saya pernah dengar, yang terletak di dalam sekali hati sanubari kita. Karena yang sudah sekian lama tertutup dengan semua yang kita kehendaki. Nah, pada waktu saya tidak lagi mempunyai pengharapan, maka lihat, saya berseru kepada Yesus Kristus Tuhan. Iman yang sebesar biji sesawi yang begitu dalam di lubuk hati sanubari saya. Itu keluar, saudara. Wah. Dengan rendah hati, mohon belas kasihan dan anugerah untuk menerima kelimpahan kasih-Nya. Rubah saya menjadi satu pribadi yang baru. Dan akhirnya apa? Saya mendapatkan. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mendapatkan. Bukan lagi iman saya sebagai manusia. Tetapi sekarang ada iman Tuhan di dalam hidup saya. Because I am the son. Karena saya anaknya. Anak saya, Efraim Yohanes, dia berhak memakai marga Mailoor. Sekarang saya anak Tuhan. Saya berhak untuk menerima kuasanya. Saya berhak untuk menerima bantuan, untuk menerima iman dia yang dia taruh dalam hidup saya, untuk saya bisa beriman kepada dia. Wah, akhirnya terjadi perubahan tuh. Saya jadi pribadi yang berbeda. Preman jadi pendeta, beda nggak? Candu narkoba, hanya 34 tahun usianya mau mati, nggak ada obatnya. 27 tahun lalu. Sekarang puji Tuhan, sehat. Ya kalau uban ya pasti oke lah, nggak apa-apa. Kan penghias. Jadi pribadi yang berbeda. Jadi pribadi yang berubah. Sebab ayat 10 di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus, ini dia, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jika dengan iman kita manusia, nggak mungkin bisa kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kita perlu iman ilahi. Dengan iman ilahi itu, lihat, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang Tuhan sudah siapkan buat kita. Amin. Pekerjaannya tiada lagi lain. Rasamu adalah rasaku. Amin. Sebab coba kita lihat.
Galatia 2 ayat 19 dan ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Penghukuman harusnya menjadi bagian dalam hidup saya. Tetapi bentuk keadilan Allah, dia nggak menghapus hukuman itu dalam hidup saya. Hukuman saya harus dieksekusi. Saya harus mati karena dosa. Nggak ada kompromi. Tetapi saya bersyukur dan berterima kasih. Penghukuman akibat dosa yang harusnya ditimpakan kepada saya, tetapi itu ditimpakan kepada Kristus Yesus di atas kayu salib. Waduh. Amin. Di sini dikatakan ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ingat ya, berhenti hidup untuk diri sendiri. Jika mau mengikuti tema ini, jika rasamu adalah rasaku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aduh, gimana ya? Kenapa saya bisa jadi pribadi yang berbeda? Karena ada Kristus yang hidup di dalam hidupku. Masa laluku selesai kemarin. Sudah selesai. Kematian akibat dosa itu sudah selesai. Dan sekarang dosa sudah tidak lagi berkuasa dalam hidup saya. Dosa tidak akan sanggup mampu menghilangkan kehidupan saya di dalam Kristus dengan iman ilahinya. Tenang deh. Rasa tenang. Kenapa? Karena sekarang Kristus tuh hidup di dalam hidup. Kisah Rasul 1:8 dikatakan apabila Roh Kudus turun atas kamu, sekarang bukan lagi apabila. Roh Kudus sudah hidup, sudah turun di dalam aku. Amin. Dan aku akan menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan cuma sekedar itu. Kristus yang hidup di dalam aku. Di sini dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah. Baru saya ngerti. Hidup sekarang yang aku hidupi. Ada Kristus di dalam hidupku. Ada kehidupan. Di mana dosa nggak akan pernah mungkin lagi bisa membatalkan kehidupanku di dalam Kristus Yesus karena dia telah mati sekali dan selamanya untuk dosaku, masa laluku, hari ini bahkan mau dosa-dosa ke depan tuh udah beres. Haleluya. Amin. Ya, dosa itu nggak akan pernah mungkin lagi bisa membatalkan kehidupanku di dalam Tuhan. Punya kepekaan terhadap dosa. Jika dosa termanifestasi dengan cepat langsung minta ampun. Selesai diampuni oleh Tuhan. Dan nggak boleh hati kita nuduh kita lagi. Setan nggak boleh nuduh kita lagi. Karena Tuhan telah menyelesaikan dosa masa laluku, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Saya hidup dan di dalam hidupku ada Kristus. Dan yang aku hidupi sekarang bukan lagi dengan imanku sebagai manusia. Tapi sekarang ada iman di dalam Anak Allah. Artinya ada iman Yesus di dalam hidupku. Seorang putra telah lahir. Diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti Yesus itu ada di dalam hidup kita. Nah, kita bersyukur Yesus sekarang bukan lagi dalam wujud jasmani. Dia telah naik ke surga. Dia mencurahkan rohnya. Nah, rohnya itu Roh Kudus. Ya, roh Yesus itu.
Nah, roh itu sudah tidak lagi dalam bentuk gender. Anda perempuan penuh Roh Kudus, hidupmu benar, hidupmu kudus, hidupmu suci. Saya laki-laki, hidup saya benar, hidup saya kudus, hidup saya suci. Sama semua anak-anak Tuhan. Jadi jangan nyesel kalau jadi perempuan. Amin. Roh Kudusnya sama. Nggak ada tuh Tuhan diskriminasi kita perempuan sebagai kaum yang lebih lemah. Elah, melo aja. Rohnya sama. Iman anak Allah itu yang paling penting. Nah, kalau ada iman anak Allah di dalam setiap hidup kita, wah, saudara. Dia mengasihi dan berkorban untuk kita bisa boleh memperoleh iman ilahi, iman Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu enggak check in check out ya. Roh Kudus permanen dalam hidup kita. Kadang-kadang undang Roh Kudus, diundang terus. Roh Kudusnya bilang, saya udah di dalam kamu, undang melulu. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kita pada waktu Anda menerima Yesus dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, mengerti bahwa imanku sebagai manusia, aduh iman kerupuk Tuhan, susah dikit nyalahin Tuhan. Ya, nggak punya dikit juga, nggak punya uang sedikit. Waduh, gampang-gampang ngutang, cari pinjaman, malu-maluin. Tuhan ampun. Aduh. Tapi sekarang kita terima imannya Yesus. Imannya Yesus, lihat pada waktu dia nyebrang di Danau Galilea. Ada badai menerpa perahunya. Murid-muridnya bingung. Ini guru dia ada badai tidur aja, teduh tenang. Dibangunin lagi. Guru, kok nggak peduli dengan kami? Kami mau mati nih semuanya katanya. Karena badai begitu besar. Yesus bangun, nggak percaya kan kau dengan aku? Dihardik tuh badai. Langsung teduh tenang. Apa artinya? Sekarang roh Yesus ada pada kita. Kalau cuma masalah-masalah badai kehidupan, aduh, jangan panik. Tenang aja. Amin. Prediksi 2023, bla 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 bla. Saya lagi berdoa nih Tuhan, berikan tanah 900 meter lebih. Karena ada Tuhan yang saya dapat sesuatu dari Tuhan, ketemu sama orang nawarin. Dia bilang, Tuhan berikan tanah itu 973 meter. Harga karena Jakarta Barat, NJOP-nya tinggi, per meternya 7 juta. Baru girik katanya. Hitung-hitung tanah kurang lebih hampir 8 M. Waduh, ya kan? Terus bangun gereja, bangun sekolah. Karena ada anak laki 2 akan menjadi generasi penerus. Karena bapaknya mantan preman, nggak boleh bikin gereja. Nggak laku ntar gerejanya. Tapi anak-anak yang dipersiapkan jadi pemimpin nanti masa depan. Kita berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Harus punya visi besar. Tujuannya bukan untuk kita. Akan didedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku kawal anak-anakku Tuhan agar mereka mempunyai dedikasi yang baik. Sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Untuk agar orang bisa beribadah. Dan terlebih lagi. Agar manusia itu pinter. Haleluya. Saya berdoa. Dan lihat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa? Karena saya mendapatkan sesuatu. Dan saya gunakan bukan iman saya. Tapi saya pakai iman Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bukti kok. Dari 27 tahun lalu sampai hari ini setelah saya bertobat dan menjadi pribadi yang baru. Saya ada sebagaimana saya ada. Semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Amin. September kemarin, Tuhan tanya, Jack mau berangkat ke Israel? Mau Tuhan. Belum pernah kan touchdown, belum pernah kan mendarat di Ben Gurion? Belum Tuhan, mau banget. Jadi nggak usah ke Mesir, nggak usah ke Yordan, langsung ke Israel. Ya ilah, Tuhan cuma buatkan dalam waktu 2-3 bulan, semua peserta ada, terus berangkat tuh. Haleluya. Amin. Udah ada yang berangkat ke Israel. Ya sama Tuhan mah liburan nggak kemana-mana, maunya ke Israel. Amerika, Brasil, Eropa, nggak kepengenan. Kenapa? Nggak ada unsur Tuhannya. Kalau ke Israel kan enak, bisa berdoa, bisa menyampaikan firman. Aduh senengnya. Ya, cuacanya juga bisa baik, bagus. Dan Tuhan juga nggak lupa pulangnya supaya saya nggak ditolak istri.
ada berkat juga. Begitu saya pulang seminggu, pulang dari Israel, pintu saya langsung dibuka sama Israel. Welcome home, Papa. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu ada berkat juga buat dia. Jangan coba-coba nggak bawain berkat, nggak dibukain pintu. Tetapi lihat, Tuhan itu dia selalu menyertai dan dia mau memberi yang terbaik bagi setiap kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Memang sekarang untuk bisa melakukan perbuatan yang baik, rasamu menjadi rasaku apa sih? Kita harus punya rasanya Tuhan dong. Kita harus punya imannya Tuhan dong. Kita harus mengalami kelahiran baru yang benar-benar kelahiran baru. Sehingga hidup kita bukan hanya fokus kepada kita. Fokus hidup kita hanya kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan nggak terbatas cuman hanya sekedar orang-orang yang beragama Kristen. Tetapi kepada orang-orang justru yang belum mengenal Tuhan. Nah, saya bersyukur di tempat saya tinggal setelah sekian lama. Akhirnya Tuhan bangunkan satu fasilitas tempat peribadahan. Bukan gereja, tapi persekutuan doa. Nah, di tempat saya tinggal itu macam-macam. Ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Muslim, ada yang Kristen KTP. Kristen lahir barunya nggak ada. Sebelumnya. Dan akhirnya lihat Tuhan tempatkan. Pada waktu Tuhan tempatkan di mana kita, dia punya rancangan rencana yang indah dan luar biasa. Saya nggak berpikir. Dan belakangan baru saya ngerti, ternyata Tuhan membuatkan buat tempat ibadah di tempat saya tinggal. Dan tempat ibadah yang saya tinggal itu terbuka karena saya tidak membawa denominasi gereja, persekutuan doa. Sehingga mereka pada hadir. Selebihnya lagi, kita siapkan makanan untuk mereka makan. Jangan cuma sekedar makanan rohani, makanan jasmani juga kita siapkan. Hamba-hamba Tuhan yang memang baik, yang berkualitas. Di kalangan kami Chinese people, nah itu saya undang hamba-hamba Tuhan yang bisa nyanyi lagu Mandarin, bisa berbahasa Mandarin, supaya koneksinya nyambung. Nggak murah juga memberikan persembahan hamba-hamba Tuhan yang cukup bagus. Apalagi yang undang hamba Tuhan, rasamu rasaku Tuhan. Kasih yang terbaik. Enggak sih, enggak nyindir PDPK, maaf ya, enggak. Bersyukur, terima kasih untuk persembahan yang diberikan. Karena buat saya, melayani itu adalah upah. Jika ada rupiah-rupiah yang mengalir, itu melengkapinya saja lah. Paling masuk sini, puter-puter sini, puter-puter sini, keluar juga. Haleluya. Amin. Nah itu, nah biayanya dari mana? Wah, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Dalam 1 bulan, nggak etis lah ya, kalau saya ngomong pengeluarannya di tempat ini. Tetapi masuknya itu nggak pakai kolekte di tempat kita. Karena orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang belum lahir baru, disuruh mintain kolekte, wow, bad mood mereka. Nyari duit lu, nyari duit lu, nyari duit lu, begitu. Jadi nggak pakai kolekte di tempat kita. Selesai doa, selesai pujian penyembahan, selesai naikkan firman. Setelah itu terima ransum makanan. Ya selanjutnya ya pulang saja. Malah diomelin. Gak boleh gitu dong. Kami juga harus memberi. Ya sudah dibuatkan kotak kecil. Dan saya bilang, ya sebulan sekali kalau memang ada, boleh. Kalau enggak apa-apa, enggak harus. Dan lihat, sampai hari ini, persekutuan doa itu tetap jalan. Duitnya dari mana? Ya dari Tuhan. Ada lebihnya? Nggak ada. Ada. Tuhan nggak pernah berhutang. Tujuannya nggak ada lagi lain. Agar rasa Tuhan yang ada sama kita. Kita juga bisa ngerasain deh. Buat jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau di antara kita udah kenal firman. Pemuritan, pengajaran. Buat orang-orang yang belum lahir baru. Yang belum kenal Tuhan. Mereka mau lihat kebaikan itu yang bisa dikecap, yang bisa dirasa, yang bisa dinikmati, yang bisa didengar, yang bisa mereka lihat. Bisa bayangin, jika bukan iman ilahi yang bekerja dalam hidup saya, apalagi mantan preman. Duit di dompet orang aja dulu kita rampok.
Tapi setelah sekarang semuanya didedikasikan untuk pekerjaan Tuhan, terlebih lagi bagi penjangkauan jiwa-jiwa. Puji Tuhan, dengan kondisi yang ada, wilayah di mana kami tinggal menjadi tertib. Orang-orangnya juga menjadi berubah. Hal-hal yang negatif sekarang menuju positif. Bahkan di tempat kami itu dibangunkan sebuah rumah ibadah yang fungsinya untuk umum, tetapi yang pakai saya terus setiap Rabu untuk ibadah. Tujuannya nggak ada lagi lain, untuk menjangkau. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin bagaimana rasanya terhilang. Dan saya ngalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Dan saya rindu untuk mereka bisa mendapatkan. Saya nggak bisa membantu manusia dengan kekuatan saya sebagai manusia. Mau berapa banyak uang yang mau dikasih membantu manusia, nggak akan pernah bisa membantu. Tapi pada waktu kita menyediakan fasilitas peribadahan, pada waktu kita menyediakan fasilitas untuk mereka bisa dengar firman pujian penyembahan, tujuannya agar mereka bisa datang kepada Tuhan dan hubungan mereka dipulihkan oleh Tuhan, maka mereka diselamatkan, dan terlebih lagi mereka boleh bisa menjadi berkat. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.